Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaulandari dari jurusan PGSD NIM 14014213210. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pencemaran air, pencemaran udara, dan juga etika lingkungan. Langsung saja kita ke pembahasan materi. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai pencemaran lingkungan. Nah, jadi pencemaran lingkungan itu sebenarnya apa ya? Yap, benar banget. Pencemaran lingkungan adalah peristiwa masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan. Atau pencemaran lingkungan itu juga dapat diartikan sebagai berubahnya tatanan lingkungan hidup oleh kegiatan manusia maupun proses alam yang dapat menyebabkan kualitas lingkungan menjadi kurang dan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, peristiwa pencemaran lingkungan disebut juga dengan polusi, sedangkan bahan ataupun zat yang dapat mencemari lingkungan itu disebut sebagai polutan. Nah, bahan itu bisa dikatakan polutan apabila jumlahnya melebihi batas normal, berada pada tempat yang tidak semestinya, dan berada pada waktu yang tidak tepat. Nah, di samping ini terdapat gambar dari pencemaran lingkungan. Oke, lanjut kita ke pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran air. Nah, pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat, energi, makhluk hidup, atau komponen lain ke dalam air sehingga membuat kualitas air itu menurun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, seperti gambar di samping itu terlihat bahwasanya air itu sudah tercemar dari warnanya yang sudah berubah menjadi hitam, kemudian juga dipenuhi dengan sampah. Nah, oke, selanjutnya yaitu sumber pencemaran air. Nah, jadi sumber pencemaran air yang pertama ada berasal dari limbah rumah tangga, kemudian berasal dari limbah industri, berasal dari limbah pertambangan, berasal dari limbah pertanian, berasal dari pembuangan sampah, dan juga dari bahan peledak. Yang pertama limbah rumah tangga. Nah, itu bisa dari bahan organik, misalnya sisa sayur, ikan, nasi, minyak, dan juga bisa berupa air buangan sisa kotoran manusia gitu. Kemudian itu terbawa oleh air dan juga aliran air itu bisa sampai ke sungai. Nah, tidak hanya bahan organik, tapi bahan anorganik juga bisa seperti plastik, botol, aluminium yang kemudian hanya terbawa ke sungai dan dapat membuat sampah itu menjadi tertimbun, menumpuk, dan bisa membuat saluran air itu menjadi tersumbat dan bisa menyebabkan banjir. Oke, kemudian limbah industri. Nah, limbah industri itu biasanya berupa polutan organik yang berbau busuk, polutan anorganik yang berbuih dan juga berwarna, atau mungkin bisa berupa polutan yang mengandung asam belerang yang berbau busuk, dan juga bisa berupa minyak yang tumpah dari tangki kapal karena kapal itu berterbukan di lautan gitu. Jadi kemudian tumpahan minyak tersebut bisa jatuh ke dalam lautan pada jarak ratusan kilometer yang membuat ikan, terumbu karang, dan juga hewan-hewan biota yang ada di laut itu menjadi mati gitu. Nah, biasanya untuk mengatasi tumpahan minyak tersebut, pemerintah itu biasanya menggunakan pipa mengapung agar tumpahnya minyak itu tidak tersebar secara meluas gitu. Kemudian juga bisa dari limbah pertambangan, bisa juga dari limbah pertanian. Nah, biasanya kalau dari limbah pertanian itu berasal dari pupuk insektisida yang digunakan gitu. Pupuk insektisida tersebut jika penggunaannya terlalu berlebihan dapat membuat tanah itu menjadi rusak, maksudnya hilang kesuburannya. Kemudian juga karena pertanian pupuk insektisida itu juga bisa terbawa oleh hanyutan aliran ke sungai sehingga membuat sungai itu menjadi terkontaminasi dengan zat-zat dari bahan pupuk tadi yang ketika kita manusia itu mengkonsumsi atau menggunakannya itu dapat menimbulkan keracunan. Nah, kemudian dapat juga berasal dari pembuangan sampah. Sampah yang tertimbun seperti gambar tersebut bisa menyebabkan aliran air itu tersumbat, kemudian juga bisa menyebabkan sungai menjadi berbau gitu.
dan juga tidak enak dipandang tentunya. Kemudian juga berasal dari bahan peledak. Nah, ketika nelayan itu menangkap ikan menggunakan bahan peledak, otomatis biota yang ada di dalam perairan tersebut akan rusak. Seperti terumbu karang, ikan itu juga akan ikut mati gitu. Nah, selanjutnya yaitu dampak pencemaran air. Dampak pencemaran air itu yang pertama dapat mengganggu kesuburan tanah. Nah, kok bisa sih mengganggu kesuburan tanah? Apa hubungannya air sama tanah gitu? Maksudnya apa hubungannya pencemaran air sama tanah? Nah, jadi ketika air itu tercemar yang meresap ke dalam tanah dapat mengakibatkan tanah itu tercampur oleh zat polutan yang bisa mengurangi tingkat kesuburan dari tanah tersebut. Nah, kemudian bisa membuat para nelayan merugi gitu. Nah, ketika sungai ataupun perairan itu tercemar, membuat ekosistem dan biota yang ada di dalam perairan itu menurun. Ikan-ikan banyak yang tidak dapat hidup dengan jangka waktu yang lama gitu, sehingga membuat hasil tangkapan nelayan itu menjadi berkurang dan bisa membuat nelayan merugi. Nah, kemudian dapat menimbulkan penyakit. Ketika sungai yang tercemar, kemudian yang bau dan juga mengandung banyak zat polutan itu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, apalagi ketika manusia mengkonsumsinya, seperti penyakit hepatitis, kolera, dan juga penyakit tifus. Nah, kemudian dapat membuat ekosistem sungai terganggu. Nah, benar. Jadi ketika sungai penuh dengan sampah, kemudian dalam sungai itu dibuang limbah pabrik atau limbah industri yang tanpa diolah, membuat sungai menjadi hitam, keruh, sehingga dapat membuat ekosistem yang ada di dalam sungai itu terganggu. Nah, seperti pada gambar tersebut juga, pembuangan limbah industri tanpa proses filterisasi ke dalam sungai, sehingga membuat sungai itu menjadi warnanya keruh dan juga berbau. Nah, kemudian dapat menimbulkan banjir. Nah, jadi ketika sampah itu tertimbun, aliran sungai terhambat, sehingga sungai ataupun air ataupun perairan itu tidak dapat menampung air lagi ketika hujan, dan air tersebut bisa meluap dan menimbulkan banjir. Kemudian juga bisa menyebabkan eutrofikasi. Nah, sebenarnya eutrofikasi itu apa ya? Ya, benar banget. Eutrofikasi itu adalah masuknya bahan kimia dalam air yang mendorong pertumbuhan alga. Kemudian alga itu akan membentuk lapisan di atas kolam ataupun danau yang bisa menyebabkan kandungan oksigen dalam air itu berkurang. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara kita dalam menanggulangi pencemaran air. Nah, jadi cara menanggulangi ataupun mencegah pencemaran air itu yang pertama kita harus memiliki kesadaran gitu. Jadi memiliki kesadaran diri untuk tidak membuang sampah ke sungai, kemudian mengurangi penggunaan plastik, kemudian juga bisa mendaur ulang plastik supaya plastik itu tidak tertimbun sampahnya, kemudian bisa mengatur pembuangan sisa cairan pembersih kimia maupun limbah industri itu difilterisasi terlebih dahulu sebelum dibuang gitu. Kemudian bisa menanam pohon di sekitar sungai, bisa menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, kemudian bisa menjauhkan sumber polutan dari air gitu. Nah, oke, selanjutnya pencemaran udara. Nah, kalau tadi pencemaran air, sekarang pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Nah, biasanya pencemaran udara bisa disebut juga dengan polusi udara. Oke, nah jadi faktor pencemaran udara itu bisa dari asap rokok, bisa dari asap kendaraan bermotor, bisa dari asap pabrik, dan juga bisa dari limbah rumah tangga. Nah, yang pertama asap rokok. Nah, mungkin jarang orang itu memperhatikan atau bahkan bisa mengabaikan bahwasanya asap rokok itu bisa loh mencemari udara, bahkan juga bisa membahayakan dari kesehatan kita. Kemudian asap kendaraan bermotor. Nah, ketika banyak orang yang menggunakan kendaraan bermotor di jalan, maka dapat menyebabkan polusi udara yang tinggi karena kendaraan bermotor itu menghasilkan zat seperti timbal, oksida nitrogen, hidrokarbon, karbon monoksida, dan juga oksida fotokimia yang tidak baik untuk kesehatan kita tentunya. Nah, kemudian juga bisa dari asap pabrik atau asap pada kawasan industri pabrik berskala besar gitu. Nah, biasanya asap yang dihasilkan itu dibuang melalui cerobong asap yang menghasilkan karbon monoksida di udara. Terus juga asap pabrik itu juga bisa menyebabkan hujan asam. Nah, limbah rumah tangga. Nah, jadi teman-teman semuanya, tanpa kita sadari, limbah rumah tangga itu juga bisa menyebabkan pencemaran udara seperti sampah yang dibakar,
Kemudian saat kita mengecat rumah. Nah, cat itu bisa mencemari udara karena bahannya itu yang mengandung bahan kimia itu dapat tercium dan juga mencemari udara di sekitarnya. Kemudian yaitu dampak pencemaran udara dapat menimbulkan pemanasan global, penipisan lapisan ozon, hujan asam, dan juga mengganggu kesehatan. Nah, yang pertama yaitu pemanasan global. Polusi udara itu yang banyak, kemudian meningkatkan suhu, menyebabkan es di daerah kutub mencair, sehingga permukaan air laut akan meningkat, dan membuat pulau-pulau di sekitar laut itu tenggelam. Kemudian menipiskan lapisan ozon. Ketika lapisan ozon itu menipis, akan mengakibatkan sinar UV atau ultraviolet itu dapat tembus ke bumi dan bisa menyebabkan masalah kesehatan kulit maupun mata. Kemudian hujan asam. Nah, jadi hujan asam itu terbentuk dari gas berbahaya seperti nitrogen oksida dan sulfur oksida yang dilepaskan dari atmosfer selama pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara ataupun minyak bumi. Kemudian asap tersebut akan membentuk awan hujan yang bersifat asam karena mengandung polutan tadi, dan kemudian akan jatuh berupa tetesan air yang bersifat asam yang dapat menyebabkan kerusakan pada tumbuhan, hewan, dan juga manusia gitu. Nah, selanjutnya itu mengganggu masalah kesehatan. Nah, jadi polusi udara yang mengandung banyak sekali polutan seperti karbon dioksida, karbon monoksida yang bisa mengganggu kesehatan kita, terutama kesehatan pernafasan. Nah, Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita menanggulangi pencemaran udara. Nah, jadi cara yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi atau mencegah pencemaran udara yaitu yang pertama, hindari membakar sampah sembarangan. Kemudian kita harus perbanyak jalan kaki atau bersepeda, jangan menggunakan moda transportasi sepeda motor. Kemudian kita bisa menanam pohon dan juga bisa berhenti merokok gitu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu etika lingkungan. Nah, jadi etika lingkungan di sini, etika itu sebenarnya adalah hal-hal yang perbuatan yang kita anggap baik maupun tidak baik terhadap lingkungan. Nah, jadi jenis-jenis etika lingkungan itu ada dua, ada etika lingkungan dangkal atau shallow ekologi dan juga ada etika lingkungan dalam atau deep ekologi. Etika lingkungan dangkal itu bersifat antroposentris, yang berarti manusia sebagai makhluk superior memiliki wewenang bebas dalam melakukan eksploitasi dan juga pemanfaatan lingkungan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian etika lingkungan dalam atau deep ekologi itu sendiri merupakan etika yang memandang bahwa manusia merupakan bagian integral dari lingkungannya. Oke, nah contoh tindakan yang sesuai dengan etika lingkungan itu yang pertama dapat membuang sampah pada tempatnya, menggunakan air secukupnya, melakukan reboisasi dan rehabilitasi. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Terima kasih. Jadi, terima kasih dan saya mohon maaf apabila dalam mempresentasikan materi hari ini mungkin banyak kekurangan dan mungkin banyak kesalahan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.